warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang suci dan penuh berkah ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, kepada istri beliau, kepada anak-anak dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga kita hari ini. Semoga tercurah salam dan salawat kepada kita semua, sallallahu alaina wa alaihim ajma'in. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sudah selesai membaca ayatnya, tinggal tafsirnya. Kemarin sudah sebagian kita baca, sekarang sudah sampai pada bagian fiqhul hayati awil ahkami, fikih kehidupan atau hukum-hukum kehidupan. Biasanya diterjemahkan dengan kesimpulan. Ingin menyimpulkan surah Al-Anbiya ayat 71 sampai 73 itu. 71 itu menjelaskan tentang Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah ke negeri Syam, negeri yang diberkahi. Setelah dibakar Nabi Ibrahim dibakar, kemudian beliau diselamatkan oleh Allah. Kemudian Allah selamatkan Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim ke negeri Syam itu. Di sana ada 3 negara, di antaranya adalah Palestina. Kemudian ayat ke-72-nya itu menjelaskan tentang di mana Ibrahim diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keturunan orang-orang yang baik, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh yang mengikuti jejaknya Ibrahim. Ibrahim Nabi, anak-anaknya Nabi. Ayat 73-nya Allah menjelaskan bahwa kami semua menjadikan mereka imam, menjadikan mereka semua pemimpin. Waja'alnahum a'immatan, kami semua itu jadikan mereka semua a'immah. A'immah itu bentuk jamak dari imam. Kalau imam satu orang pemimpin, kalau a'immah banyak pemimpin. Yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakati wa kanu lana 'abidin. Sekarang kita sudah sampai kepada kesimpulan dari 3 ayat itu. Pengarang mengatakan arsyadat al-ayatu ila bayani ma tafaddala Allahu bihi minan ni'ami al-wafirati ala Ibrahim alaihi salam ba'da najatihi minan nari wa hiya ma yali. Kata beliau, ayat yang 3 tadi itu menjelaskan tentang banyak nikmat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan diurutkan mana saja nikmat yang paling besar. Kan 3 ayat tadi itu. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api, kemudian Nabi Ibrahim diselamatkan hijrah ke Palestina, kemudian diberikan anak keturunan. Yang mana yang paling agung itu? Yang pertama kata beliau, yang pertama itu adalah nikmat yang paling agung, paling mulia. Yang pertama adalah an-najatu min ardil kufri wal wathaniyah, di mana Nabi Ibrahim itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari negeri kafir wal wathaniyati, dan negeri yang di sana banyak berhala. Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari negeri kafir dan negeri yang banyak berhala di sana. Kemana diselamatkan oleh Allah? Ila ardil imani wat tauhidi, kepada negeri
yang penuh dengan keimanan dan penuh dengan tauhid. Itu nikmat besar, Pak. Nikmat besar dalam kehidupan. Allah selamatkan kita dari kekafiran. Alhamdulillah kalau kita lahir dalam keadaan muslim. Kita lahir menemukan orang tua kita sholat. Kita lahir menemukan orang tua kita Islam semua. Itu nikmat yang besar yang kita dapatkan, Bapak dan Ibu. Itu kan diurutkan nikmat itu sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar sebelum Ibrahim mendapat apa-apa dari Allah adalah ketika Ibrahim diselamatkan dari negeri kafir itu, yang banyak berhala itu. Karena sulit, Bapak dan Ibu, kalau kita lahir tidak dalam keadaan agama Islam. Kita lahir tidak dalam keadaan beragama Islam, itu sulit. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu agamanya Islam, imannya Islam, dia beriman kepada Allah, imannya benar, itu namanya fitrah. Jadi Bapak dan Ibu, semua orang yang baru lahir itu, mau bapaknya itu Hindu, mau bapaknya itu Buddha, mau bapaknya Kristen, dia lahir dalam keadaan fitrah, anak kecil itu. Maka jangan bilang calon kafir. Lahir anak itu calon kafir. Jangan bilang, karena dia masih dalam keadaan Islam itu. Masih muslim dia kalau dia laki-laki, masih muslimah kalau dia perempuan. Anak kecil itu. Nabi bersabda, semua yang lahir dalam keadaan fitrah masih membawa fitrahnya. Karena orang sebelum lahir, Bapak dan Ibu, itu membawa iman. Kan sebelum lahir orang diwahyukan oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah saya Tuhanmu? Baru kita menjawab, qalu bala wa rabbina. Ya Allah, demi Allah, ya betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Setelah mantap kita ditanya sama Allah, saya Tuhanmu kan? Kita bilang, iya ya Allah, engkau Tuhanku. Baru kita diizinkan lahir. Karena kalau Allah bilang, engkau, aku Tuhanmu, kemudian kita tidak jawab, itu tidak lahir-lahir kita, Bapak dan Ibu. Nah, setelah kita ditanya sama Allah bahwa kita bertuhankan Allah, kemudian kita menjawab, ya Allah, iya benar engkau Tuhanku ya Allah, baru kita lahir. Kan baru semenit yang lalu itu, Bapak dan Ibu. Itu kan sedikit waktu yang lalu Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kita menjawab, qalu bala, ya Allah engkau Tuhanku. Belum lama setelah Allah berfirman baru kita lahir. Makanya kita lahir dalam keadaan fitrah, karena baru pakai dikasih tahu sama Allah. Barusan dikasih tahu sama Allah, aku Tuhanmu, baru kita lahir. Makanya tidak giliran rupain ya. Tapi karena kita anak kecil, masih bayi, belum bisa apa-apa, makanya orang ketika sudah tiba rushdanya, sudah tiba cara berpikirnya dewasa itu, sudah tiba cara berpikir yang dewasa itu, sudah dapat ilmunya itu, sudah bisa berpikir itu, pasti orang itu mencari Tuhannya. Saya dulu lahir dalam keadaan bertuhan Allah. Pasti Pak mencari Tuhannya. Dicari Tuhannya. Pasti ada perasaan bahwa kita ini punya Tuhan. Kita punya Tuhan, tapi kita tidak tahu Tuhan kita yang mana. Makanya sebelum Islam datang di bawah Nabi Muhammad, ada 4 orang itu Bapak dan Ibu yang masih fitrah dia. Ada 4 orang, sudah kita ceritakan di pertemuan yang lalu sekali. 4 orang itu mencari Tuhan, tapi dia tidak tahu kemana harus menyembah. 4 orang itu, sampai akhirnya kemudian dia datang ke Ka'bah, dia ikat ontanya, kemudian sujud di depan ontanya dan berkata, ya Tuhan, ini depan ontanya sujud, karena dia tidak tahu kepada siapa dia harus menyembah. Karena perasaan itu ada, perasaan kita punya Tuhan itu ada, perasaan saya punya Tuhan itu ada. Karena tidak tahu harus menyembah kemana, maka dia sujud ke ontanya. Sujud ke ontanya kemudian berkata, ya Tuhan, saya tahu engkau ada, tapi saya tidak tahu kepada siapa akan menyembah. Nah, dalam keadaan seperti itu datang Nabi Muhammad SAW. Saya menyampaikan Bapak dan Ibu bahwa orang lahir itu dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah, karena baru dikasih tahu, saya Tuhanmu.
kita berkata, iya, engkau Tuhanku baru lahir. Siapapun yang lahir, mau dia bapaknya, orang tuanya itu adalah Hindu, mau dia Buddha, mau dia Kristen, itu membawa agama yang benar, keyakinan yang benar bahwa Allah Tuhan kita. Nanti kata Nabi SAW setelah itu, Nabi bersabda, fa'abawahu, bapak ibunya lah. Abawahu itu bukan wali artinya. Abawahu itu artinya bapak, dari kata ab. Bukan orang tua artinya. Artinya kenapa Nabi menggunakan kosakata ab artinya bapak, tapi bahasanya abawahu, kedua bapaknya, maksudnya orang tuanya, ibu dan bapaknya maksudnya. Tapi menggunakan kosakata ab, bapak, artinya bapak berperang penting untuk mendapatkan hidayah anak itu. Makanya yang mengazankan anak ketika baru lahir itu bapak. Karena berperan penting, diperkenal. Orang yang pertama mendengar, orang yang pertama didengar oleh sang anak bapak. Suara yang pertama masuk ke telinga sang anak itu bapak, karena dia azankan. Yang memperkenalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar itu. Wa asyhadu an la ilaha illallah, diperkenalkan kembali itu. Tidak Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada nabi. Aku bersaksi tidak ada bahwa Muhammad itu utusan Allah. Hayya 'alas salah, ayo melaksanakan salat. Hayya 'alal falah, ayo meraih kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Itu yang pertama bapak. Makanya Nabi mengatakan fa'abuwahu, bapak ibunya lah. Tapi menggunakan kata ab itu bapak artinya. Orang tuanya lah yang menjadikan dia nantinya, orang tuanya lah yang menjadikan dia nantinya fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. 3 agama yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya lah nanti atau orang tuanya lah nanti yang akan menjadikan anak itu, menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, atau menjadikannya Majusi. Nanti bapaknya, kalau dia menemukan bapaknya dalam keadaan Yahudi, ikut anaknya Yahudi. Tapi waktu lahir dia membawa agama yang benar. Nanti kalau orang tuanya adalah beragama Kristen, dia akan beragama Kristen anak itu. Atau orang tuanya Majusi, nanti anak itu akan ikut Majusi. Semua dalam keadaan fitrah. Sangat bersyukur kita kalau kita sudah lahir dalam keadaan Islam ini. Dalam keadaan Islam sangat bersyukur kita. Maka nikmat yang paling besar adalah nikmat ketika Allah selamatkan kita dari kekafiran. Kekafiran itu orang yang tidak percaya Islam, itu kafir namanya. Orang di luar Islam itu namanya kafir. Tidak satu ruangan dengan kita, agama Islam ini, itu namanya kafir. Itu kata yang sopan Bapak dan Ibu dalam Quran. Yang paling sopan mengungkap untuk membahasakan orang di luar Islam ini, itu paling sopan Al-Quran berkata kafir itu. Jadi kafir itu bukan bahasa kasar. Mana buktinya bahwa kafir bukan bahasa kasar Bapak dan Ibu? Petani bahasa Qurannya itu kufar. Petani, kan petani menghasilkan beras, menghasilkan gandum itu. Yang itu kita makan, tanaman juga dari para petani itu. Kita bisa sehat itu dari petani itu. Tapi apa bahasa Qur'annya petani? Bahasa Qur'annya petani kufar. Yu'jibul kuffar nabatuh. Tanaman itu mengagumkan penanamnya. Penanam kan petani. Penanam bahasa Arabnya itu kufar. Kenapa petani disebut kufar? Sebenarnya kafir artinya Bapak dan Ibu itu artinya terhalang. Kafir itu artinya terhalang. Kenapa petani disebut kufar? Karena dia menghalangi tanaman itu dengan tanah. Makanya tumbuh benih. Latongkoi tanaman ini suran tanah, makanya disebut kufar. Itu bahasa indah Bapak dan Ibu. Mengungkap, membahasakan orang di luar kita kafir, itu bahasa yang sangat indah.
tertutup artinya. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diciptakan lahir dalam keadaan tidak seperti itu. Lahir dalam keadaan iman, bapak kita iman, orang tua kita iman. Fitrah manusia juga sebagaimana yang kita jelaskan kemarin Bapak dan Ibu. Orang kalau ditanya kenapa engkau menyembah berhala, pasti bagaimanapun bentuk bahasanya, bagaimanapun bentuk kosakatanya, pasti akan berkata, iya bapak saya akan menyembah patung, makanya saya menyembah patung. Itu ya fitrah. Orang akan mengikuti orang tuanya. Agamanya Hindu, ikut Hindu. Agamanya Nasrani, ikut Nasrani. Agamanya Majusi, ikut Majusi. Makanya bapak dan ibu sangat bersyukur. Nah, pengarang kitab Wahbaz Zuhail itu beliau memposisikan nikmat terbesar kepada Ibrahim itu adalah nikmat ketika an-najatu min ardil kufri wal wathaniyati, diselamatkannya Ibrahim dari negeri kafir dan negeri banyak patung, ila ardil imani wat tauhid, kepada negeri iman dan tauhid. Mana negeri itu Bapak dan Ibu? Palestina. Palestina itu dijuluki negeri tauhid, negeri iman Bapak. Itu Palestina tuh. Jadi Palestina adalah negeri tauhid, negeri iman. Wadzalika bihijrati Ibrahim al-Khalili ma'a ibni akhihi Lutin, dan itu adalah dihijrahkannya Ibrahim alaihi salam al-Khalil. Al-Khalil itu yang mendapatkan julukan kekasih Allah, itu Khalil. Sudah kita jelaskan kenapa beliau mendapatkan gelar Al-Khalil. Al-Khalil itu di atasnya Habib. Habib itu kekasih artinya. Habibi artinya kekasihku. Di atasnya itu ada namanya Khalil. Khalil itu lebih tinggi lagi daripada Habib. Khalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-din al-mar'u ala din khalilih. Seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Tapi Nabi tidak berkata al-mar'u ala dini habibi atau ala dini sadiqi. Sahabat oleh Nabi ungkap dengan bahasa Khalil, artinya sahabat yang sangat akrab dengan dia. Orang akan tergantung dengan itu. Siapa sahabat saya, itu akan mempengaruhi saya, akan berperan penting, akan menjadi apa saya. Itu Khalil itu. Nabi Ibrahim itu julukannya Al-Khalil. Sudah kita bahas kenapa beliau mendapatkan gelar Al-Khalil itu. Karena beliau, singkat saja, karena beliau pernah mempertaruhkan antara cinta dengan keluarga dengan cinta kepada Allah. Karena orang bapak dan ibu kalau mohon maaf belum punya anak, itu pasti fokus dengan Allah. Apalagi kalau belum punya istri. Itu fokus cintanya kepada Allah. Setelah Ibrahim dapat istri, Allah melihat Ibrahim kayaknya terbagi dua cintanya nih, cinta kepada istri dan cinta kepada Allah. Maka diuji, tidak punya anak pertama, tidak punya anak itu. Setelah Ibrahim punya anak, diuji lagi sama Allah. Kayaknya Ibrahim sudah terbagi cintanya nih Ibrahim, antara cinta kepada saya dengan cinta kepada, maka diuji, sembeli anakmu. Ternyata disembeli anaknya. Itu puncak ujian luar biasa. Ibrahim itu tidak menjadi pemimpin bapak dan ibu kecuali dengan ujian seperti itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idzibtala Ibrahim rabbuh bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu, ketika Ibrahim itu diuji sama Allah. Ibtala dengan musibah, sudah kita jelaskan perbedaannya. Kalau ibtala itu musibah dari Allah untuk menguji orang itu, bukan berarti bersalah. Kalau musibah itu bersalah, kasih musibah. Kalau ibtala, ujian dari Allah tanpa ada apa-apa, ingin meningkatkan kualitas kita. Ibrahim itu ibtala. Ibrahim diuji sama Allah Subhanahu wa taala
bikalimatin. Kalau bikalimatin, kalau begitu bahasanya, bikalimatin itu artinya satu kalimat. Satu kalimat itu artinya satu ujian. Tapi Allah tidak berkata bikalimatin. Bikalimatin. Banyak sekali ujian, tidak satu ujian. Banyak sekali ujian Ibrahim itu. Tapi apa yang dilakukan Ibrahim, Bapak dan Ibu? Ibrahim, kata Allah, fa'atammahun. Semua ujian itu Ibrahim sempurnakan. Tidak ada yang tidak sempurna. Ibrahim tidak main-main kalau diuji, Bapak dan Ibu. Ibrahim itu bayangkan, pernah diperintah sama Allah menyembelih anaknya, beliau sembelih. Tidak main-main. Itu namanya atam. Tam itu artinya sempurna. Tidak setengah-setengah Ibrahim itu. Fa'atammahun. Setelah ujian banyak Ibrahim sempurnakan, baru Allah berfirman. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu kalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Baru Allah berfirman, saya akan jadikan engkau pemimpin. Kapan Allah jadikan Ibrahim pemimpin? Setelah Ibrahim sempurnakan semua ujian itu. Maka anggaplah ujian itu, Bapak dan Ibu, setiap hari yang kita dapatkan itu, anggaplah itu adalah uang, harga yang kita bayar sama Allah untuk mendapatkan kehebatan, untuk mendapatkan kepemimpinan yang hebat, untuk mendapatkan kemuliaan yang kita tidak tahu kapan kemuliaan itu akan Allah berikan. Tapi anggaplah semua ujian itu adalah pembayaran pertama kita, harga yang kita bayar sama Allah. Ibrahim seperti itu, Bapak. Kata Ibrahim, ya Allah, wa min dzurriyyati. Ya Allah, anak-anakku juga semoga engkau jadikan pemimpin. Kata Allah, la yanalu ahdi zalimin. Tidak Ibrahim, kalau orang zalim saya tidak jadikan pemimpin. Kalau anak-anakmu Ibrahim, walaupun dia anak-anakmu, kalau dia zalim saya tidak jadikan pemimpin. Itu juga pelajaran orang, kalau zalim jangan jadi pemimpin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, wa dzalika bi hijrati Ibrahim al-Khalili, itu terjadi ketika Ibrahim hijrah. Ketika Ibrahim hijrah ma'a ibni akhihi, bersama anak saudaranya Lut. Anak saudaranya maksudnya Lut. Jadi Ibrahim bersaudara dengan Harran. Harran punya anak Lut. Jadi Nabi Lut dengan Ibrahim posisinya, Ibrahim paman, Nabi Lut ponakan. Karena Nabi Ibrahim bersaudara dengan bapaknya Lut, namanya Harran. Punya satu bapak namanya Azar. Hijrah kemana? Dari mana dan kemana? Min biladil Iraqi ilal ardis Syami. Itu min biladil Iraqi ila ardis Syami. Dari negeri Irak, Babilonia itu dulu namanya Babilonia, sekarang Irak. Sekarang Irak namanya. Kemana? Ila ardis Syam, ke negeri Syam. Negeri Syam sampai hari masih ada, tapi sudah terbagi menjadi 4. Al-Mubarakati, yang penuh dengan keberkahan. Al-Mubarak itu artinya penuh dengan keberkahan. Negeri Syam itu banyak sekali, sering kita sebutkan bahwa negeri Syam itu Allah banyak sekali berkisah tentang negeri Syam. Yang penuh dengan berkah. Bibi'tsati aktsaril anbiya'i fiha. Keberkahannya itu oleh Allah karena banyaknya Allah utus nabi-nabi ke sana. Jadi negeri Syam itu, Bapak dan Ibu, banyak sekali nabi di sana. Banyak sekali. Itu kan sebagian besar Bani Israel itu di sana, Bapak dan Ibu. Nanti kan pindah nabi setelah Nabi Muhammad tuh. Nabi Muhammad baru lahir sebagai orang Arab. Tapi sebelum Nabi Muhammad banyak sekali nabi yang diutus ke negeri Syam itu. Itu yang pertama. Kenapa diberkahi? Karena banyak nabi di sana. Yang kedua, wa bi kathratil khairatiz zara'iyah. Karena banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada pada tanaman mereka. Az-zara'iyah itu tanaman. Az-zara' itu artinya tanaman. Memang di sana Bapak dan Ibu tanaman luar biasa tumbuhnya. Zaitun itu tidak sembarang tumbuh, itu zaitun. Tin, buat tin juga tidak sembarang tumbuh itu buat tin itu. Tapi tumbuh di sana.
Wa bi kathratil khairati az-zara'iyati, banyaknya tanaman-tanaman yang menjadi kebaikan di sana. Kemudian kata beliau, fahiya ma'adinul anbiya. Ma'adin artinya pabrik. Ma'adin itu artinya pabrik. Ma'adinul anbiya, pabriknya para nabi. Ini negeri Syam itu memang pabriknya para nabi, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa kathratil khisbi wan numuwi, dan banyaknya tanah-tanah yang subur. Wan numu itu artinya tanah yang membuat cepat tumbuh. Numu itu seperti pupuk, Bapak Ibu. Kalau al-khisbu itu artinya tanah yang subur. Kalau an-numu itu artinya apa tadi? Pupuk. Pupuk. Bukan berarti mereka punya pupuk untuk menanam tuh. Memang tanahnya yang selain subur, tanahnya bisa jadi pupuk. Itu Asyam itu. Wa wafirati ath-thimari wal anharil al-'adbati, dan banyaknya di sana itu buah-buahan, banyak sekali buah-buahan. Kemudian anhar itu jamak dari nahrun. Nahrun itu artinya sungai, banyak sekali sungai. Al-'adbatu yang manis rasanya. Al-'adba itu adbun itu artinya segar. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kata adbun ketika bercerita tentang air yang ada di darat. Kata Allah adbun. Adbun itu air yang manis. Darat itu punya air, Bapak dan Ibu, macam-macam. Ada airnya segar, ada airnya manis. Memang air itu nanti selatan diteliti Bapak dan Ibu, itu berbeda kadarnya. Memang ada air yang mengandung gula itu. Bukan berarti dikasih gula, ada air memang yang mengandung gula. Dan air itu ada di Syam. Air itu ada di Syam. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulan yang kedua apa tadi? Kesimpulan yang kedua, tadi kesimpulan yang pertama, nikmat yang besar oleh Allah kepada Nabi Ibrahim tadi itu. Yang kedua, nikmat yang kedua terbesar adalah hibatu ad-durriyati at-tabibati lahu, adanya hibah dari Allah berupa anak-anak yang thayyib. Ad-durriyah at-thayyibah, anak-anak keturunan yang thayyib. Thayyib itu sama pengertian dengan soleh. Thayyib itu, soleh itu di mana-mana berkah hidupnya, itu soleh. Jadi soleh itu di mana-mana berkah hidupnya, itu namanya soleh. Waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh itu Bapak dan Ibu, Allah posisikan sebagai nikmat terbesar kedua setelah Allah selamatkan kita dari negeri yang kafir itu. Jadi sebelum kita berbangga dengan anak-anak kita, kalaupun kita punya anak penghafal, kita punya anak yang soleh, itu bersyukurlah ketika Allah selamatkan kita, ketika kita lahir dalam keadaan iman ini. Hibatud dzurriyyati thayyibati lahu, ada hibah dari Allah. Hibah itu kalau di ilmu fikih Bapak dan Ibu, itu dibahas bab hibah, itu pemberian oleh ibu atau orang tua, itu ibu atau bapak kepada anak tanpa balas. Kan ada warisan, ada hibah tuh. Ada hibah itu bab sendiri. Hibah itu pemberian sesuatu tanpa ada balasan, tanpa pemberian cuma-cuma. Kenapa anak yang diberikan, keturunan diberikan kepada Ibrahim itu disebut hibah? Karena kan bapak dan ibu, Ibrahim tidak punya apa-apa kecuali Allah berikan hibah tuh. Ibrahim tidak dapat anak kecuali Allah berikan hibah. Allah berikan cuma-cuma kepada Ibrahim. Karena Ibrahim kan punya istri, tidak punya anak. Orang yang istri yang tidak bisa punya anak.
Ibrahim itu. Kemudian saking tidak punya anaknya, istrinya bilang, bagaimana kalau engkau menikah saja dengan saudara saya. Saudara bukan saudara kandung maksudnya. Dengan sepupu saya. Maka menikah, baru punya anak. Sebenarnya kata para ulama, kalau andai Allah tidak hibah kepada Ibrahim, Ibrahim tidak punya anak. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya menggunakan hibah. Faqad wahabahu Allahu Ishaqa ijabatan li du'aihi. Maka Allah hibahkan kepada Ibrahim Ishaq itu. Jadi Ishaq itu adalah hibah dari Allah kepada Ibrahim, ijabatan li du'aihi, sebagai jawaban dari doanya. Karena Ibrahim sering berdoa, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, hibahkan saya anak yang saleh. Wa zadahu Ya'quba min ghairi du'ain. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ya'qub, dan itu bukan doanya. Nah, jadi setelah Allah kasih dia Ishak, Allah tambah itu dengan Ya'qub. Dan Ibrahim tidak berdoa tentang Ya'qub, tidak minta Ya'qub, tapi Allah kasih. Nah, itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Fakana dzalika nafilatan, itu adalah tambahan. Ai ziyadatan ala ma sa'ala, atau tambahan dari apa yang dia minta. Yang kedua. Yang ketiga, nikmat terbesar ketiga oleh Allah kepada Ibrahim adalah ja'alallahu kullan min Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub salihan amilan bi ta'atillahi, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan semuanya itu, Ibrahim, Ishaq, Ya'qub dengan Lut itu dijadikan apa oleh Allah? Salihan, dijadikan saleh, amilan, dijadikan orang yang beramal. Saleh kemudian beramal, bi ta'atillahi, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baydawi menambahkan satu, yaitu Nabi Lut. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, wa ja'alakum salihina, Allah menjadikan mereka saleh semua. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa semua ini, Ibrahim, kemudian Lut, kemudian Ishak, Ya'qub, 4 orang itu Allah jadikan saleh. Allah yang jadikan mereka saleh. Innama yatahaqqaqu bi khalqis salahi wat ta'ati lahum. Dan itu terbukti ketika Allah buat mereka saleh dan Allah buat mereka taat. Maksudnya Bapak dan Ibu, ketaatan dan kesalehan itu Allah yang ciptakan untuk kita. Kita ndak soleh langsung nih. Kita tidak lahir dalam keadaan baik. Kita lahir dalam keadaan soleh itu tidak cuma-cuma. Allah yang kasih kita soleh. Allah yang membuat kita taat kepada Allah. Maka bersyukurlah Bapak dan Ibu, kalau Allah pilih kita. Allah pilih kita bukan termasuk orang yang rame-rame. Rame-rame pergi ke bar, rame-rame pergi. Tidak punya guna tuh. Mohon maaf dan Ibu, Allah pilih kita, maka bersyukurlah. Ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita dekat dengan masjid nih, sehingga kita datang ke masjid, salat berjamaah, rajin di masjid. Bukan karena kita punya kendaraan ke masjid, bukan pula karena kita bertetangga dengan masjid, bukan. Allah yang membuat kita taat. Makanya kata Imam Qurtubi, wa ja'alahum, Allah yang jadikan mereka salihin, menjadi saleh. Allah menjadikan seorang nabi, Bapak dan Ibu, itu pun Allah yang jadikan saleh, apalagi cuma kita. Nah, innama yatahaqqaqu bi khalqis salahi wa ta'ati lahum, dan itu terjadi ketika Allah ciptakan dalam diri mereka kesalehan dan ketaatan. Itu seperti itu kepada kita semua, itu akan seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, makana lil musyrikin an ya'muru masajidallah, orang musyrik tidak mungkin memakmurkan masjid Allah. Innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid Allah hanyalah man amana billah, itu kalau Allah berikan iman kepada mereka. Maka kesolehan kita, ketaatan kita itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi khalqil qudrati 'ala ta'ati. Ini yang penting Bapak dan Ibu. Wa bi khalqil qudrati 'ala ta'ati. Dan Allah ciptakan kekuatan untuk kita, memberikan kemampuan untuk kita untuk taat kepada Allah. Kemampuan taat kepada Allah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan kita hebat, bukan karena bapak kita kiai, bukan karena bapak kita ulama sehingga kita juga ikut, bukan. Itu peran penting, tapi bukan itu. Kata beliau, itu karena Allah yang membuat kita kuat. Allah kasih kita kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu pemberian semua dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut nikmat terbesar ketika Allah selamatkan Ibrahim dari negeri kafir itu menjadi negeri kepada negeri yang penuh dengan keimanan. Thumma ma yaksibuhu al-'abdu fahuwa makhluqun lillahi ta'ala. Kemudian kata beliau, apa yang didapatkan hamba itu, semua yang kita dapatkan, kita punya anak yang soleh, kita punya keturunan yang soleh, anak kita mau sekolah di pesantren, anak kita mau menghafalkan Quran, itu semua itu kata beliau fahuwa makhluqun lillahi ta'ala. Itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena bapak kita kiai. Itu Ikrimah, bapak dan ibu, itu anak yang sangat luar biasa, anak yang mulia, sahabat Nabi, namanya Ikrimah. Siapa bapaknya? Bapaknya Abu Lahab. Bapaknya Abu Lahab, tapi anaknya siapa? Ikrimah. Ikrimah itu sahabat Nabi yang luar biasa. Ikrimah sempat Nabi berkata bahwa Ikrimah halal darahnya, boleh dibunuh. Waktu Fatuh Makkah tahun 8 Hijrah, itu Ikrimah termasuk orang yang dihalalkan darahnya. Tapi orang itu sempat minta maaf kepada Nabi, Nabi maafkan, menjadi sahabat mulia. Bapaknya Abu Lahab. Bapaknya Abu Lahab. Tapi itu juga pelajaran pada kita semua bahwa ayo doa sama Allah, berusaha ajari anak dengan baik. Hasil itu Allah yang tentukan. Ajari anak itu dengan baik. Kita punya usaha, pamerkan kepada Allah, ya Allah ini usaha saya, terserah engkau. Saya cuma minta berikan bakti anak saya. Berikan bakti anak saya. Makanya apalagi seorang ibu kan dalam Quran unik Bapak dan Ibu. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan, dan seterusnya seperti itu yang mengandung Bapak dan Ibu cuma ibu, yang mengandung cuma ibu. Tapi apa kata Allah? Wassaynal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada bapak ibunya. Setelah bapak ibunya disebutkan, Allah sebut peran ibu. Allah sebut posisi ibu. Dia mengandung, dia menyusui, dia merawat. Sebut 4 itu. Makanya ibu, mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau kita seorang ibu sudah melahirkan, doa sama Allah. Jangan minta banyak-banyak, minta seperti ini Bapak. Ulama mengajarkan. Karena 4 tadi itu sudah kita laksanakan, mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan tuh. Ya Allah, saya sudah mengandung, saya sudah menyusui, membesarkan itu, melahirkan itu. Ya Allah, maka berikan bakti anak saya. Anak berbakti kepada kita luar biasa Bapak. Anak berbakti kepada kita, dan itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa saja Bapak dan Ibu, jangan hasil itu Allah yang tentukan. Banyak orang-orang yang orang tuanya bukan ahli Quran, orang tuanya bahkan tidak tahu bahasa Quran, bahasa Arab tuh, tapi anaknya jadi ulama besar. Lihat Abdullah bin Mubarak. Abdullah itu punya bapak namanya Al-Mubarak. Al-Mubarak itu hanya seorang penjaga kebun dari orang kaya. Penjaga kebun, sudah kita cerita mungkin Bapak. Itu Abdullah punya bapak Al-Mubarak namanya. Dia kerja di kebun milik orang kaya. Suatu hari yang kaya ini kedatangan tamu. Diperintahlah Al-Mubarak, wahai Al-Mubarak, tolong kamu carikan kurma yang terbaik yang ada di kebun itu yang kamu jaga itu. Yang terbaik sekalian, tidak ada pahitnya, karena kurma Bapak dan Ibu itu kalau tidak bagus rawatnya pahit. Di Sudan di kampus banyak kurma tapi tasagala jakingal karena pahit. Kalau tidak bagus rawatannya itu pahit. Tapi orang Indonesia karena baru lihat Bapak dan Ibu, lepas lu kayak gol lah boleh. Orang Indonesia karena baru lihat, apalagi kayak gol lah. Carikan saya kurma yang baik, kata dia. Setelah datang kurma itu, tamunya itu makan, tapi apa yang terjadi? Pahit, Bapak. Itu pahit. Dimarahi, marah tuannya kepada Al-Mubarak. Kenapa kamu kami menjaga al terbaik nak, ambil yang terbaik.
Kata dia, wallahi wahai tuanku, saya tidak tahu mana yang terbaik. Saya tidak tahu mana yang terbaik. Kata dia, bukankah engkau sudah berpuluh tahun kerja di sana? Dia bilang, kenapa kamu tidak bisa menandai mana yang terbaik, mana yang pahit? Kata dia, wahai tuanku, bahkan urukna yang jatuh tuh, kata tuannya, bahkan yang jatuh tidak pernah kau makan. Kata dia, tidak wahai tuan. Kenapa kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak coba dulu? Kata Al-Mubarak, wahai tuanku, engkau hanya perintah saya untuk berjaga, bukan makan. Engkau perintah saya berjaga, bukan makan. Tertarik sang tuan, kemudian menikah dengan anaknya, kemudian lahir Abdullah itu menjadi ulama besar. Abdullah bin Mubarak, ulama terbesar tuh. Seperti itu. Jadi berdoa saja apa yang Allah berikan, itu yang penting kita pamerkan usaha kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga pelajaran dari Siti Hajar yang berjuang hajar yang dapat anak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun Allah perlihatkan. Kalau bukan kita yang dapat, anak kita. Kalau bukan anak kita, cucu kita. Seperti itu seterusnya. Semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah nikmat terbesar keempat kepada Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ja'alahum ru'asa'a yuqtada bihim fil khairati wa a'malit ta'ati. Allah jadikan mereka ru'asa, jamak dari rois. Rois artinya pemimpin. Kalau ru'asa itu pemimpin. Kepala bahasanya ra'sun. Rois itu artinya kepala, ketua. Jamaknya rois itu ru'asa, ketua, pemimpin. Memang Allah jadikan Ibrahim semua keturunan, semua keturunannya itu adalah pemimpin semua. Yuqtada bihim, yang diikuti, fil khairati, di dalam kebaikan, wa a'malit ta'ati, dan di dalam perbuatan ketaatan, amalan-amalan ketaatan. Ya'maluna bi amrillahi wa bima anzalahu alaihim. Mereka beramal sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai yang Allah turunkan kepada mereka, minal wahyi, berupa wahyu itu, wal amri wan nahyi, perintah dan larangan. Sesuai perintah dan larangan. Apa yang Allah kasih tahu itu yang dia kerjakan. Apa yang Allah larang itu yang dia lakukan. Tidak pernah melanggar. Tidak pernah setengah-setengah mereka tuh. Wa yahdunan nasa ila dinillahil haqqi, dan mereka semua memberikan petunjuk, mengarahkan manusia ke dalam agama, kepada agama Allah yang benar. Bi amrillahi lahum, atas perintah Allah kepada mereka. Wa yad'unakum ila tauhid, dan mereka menyeru orang-orang kepada tauhid. Yang keempat. Yang kelima, kita percepat saya Bapak dan Ibu, al-iha'u lahum, Allah wahyukan kepada mereka, Allah mengilhamkan kepada mereka, bi an yaf'alu at-ta'ati, agar mereka melakukan ketaatan. Bahasa Arab itu begini ya. Ada ihdinas siratal mustaqim, ada ihdina ila siratil mustaqim. Itu beda pengertiannya. Kalau ihdina as-siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus. Itu kalau ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau ihdina ila siratil mustaqim, ila itu artinya ke. Itu sama makna Bapak Ibu dalam terjemahan bahasa Indonesia, sama maknanya. Ihdinas siratal mustaqim dan ihdina ila siratil mustaqim sama maknanya. Sama-sama tunjukkan kami mana jalan yang benar. Tapi bahasa Arab berbeda. Bahasa Arab kalau langsung ihdina tidak pakai ila. Ihdina as-siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang benar. Itu artinya sama dengan kita kalau bahasa Indonesia,
tolong kasih tahu saya mana jalan ke pasar, dengan tolong kasih tahu saya mana jalan pasar. Jalan pasar dengan jalan ke pasar. Nah, kalau ihdinas siratal mustaqim tidak pakai ila, tidak pakai ke, itu artinya kita minta sama Allah agar kita dituntun sama Allah. Ya Allah, tuntun saya ya Allah. Makanya jangan diterjemahkan lain-lain. Maaf benar, karena ada orang menafsirkan ayat ini dengan berkata, kalau muslimin itu minta hidayah sama Allah, berarti dia belum dapat hidayah. Itu berarti dia tidak paham bahasa Quran. Kalau Quran berkata tanpa ilah langsung sirat, itu berarti dia minta dituntun. Minta dituntun itu dia sudah benar Bapak ini, cuma dia dituntun, jangan sampai salah. Kita ini sudah benar semua, sudah benar beratas dalam hidayah, di atas kebenaran nih. Cuma kita minta ya Allah berikan hidayah, berikan petunjuk, jangan sampai melenceng nih. Karena kan orang tidak mungkin dapat hidayah. Siapa yang menjamin orang hari ini Islam besok kafir? Orang hari ini Islam besok Islam lagi, siapa yang menjamin? Banyak orang Bapak dan Ibu dalam sejarah banyak sekali. Hari ini mereka taat, besok kafir, banyak sekali. Bal'am bin Ba'ura itu ulamanya Bani Israel, itu muridnya Nabi Musa. Tapi Allah berkata itu dianjingkan sama Allah Subhanahu wa taala. Famathaluhu kamathalil kalb. Banyak, makanya kita minta hidayah. Nah, ini juga seperti itu cara menerjemahkannya. Ilha'u lahum bi an yaf'alu ta'ati. Ada lanya, la itu sama arti dengan ke, sama arti dengan ila tadi itu. Dia tidak minta dituntun. Artinya apa? Kalau bukan hidayah dari Allah, Ibrahim pun sesat. Makanya tadi kita bilang anak soleh itu pemberian dari Allah. Itu bukan campur tangannya, bukan karena Ibrahim nabi, bukan, tapi itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau langsung, seandainya ihdinas siratal mustaqim, kalau langsung itu artinya dia sudah benar, cuma minta untuk diarahkan sama Allah. Nah, di sini sama ilha'u lahum, di mana Allah mengilhamkan kepada mereka bi an yaf'alu at-ta'ati, agar melaksanakan ketaatan. Ketaatan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin pelajaran kita Bapak dan Ibu. Mohon maaf, nanti kita lanjutkan. Kalau ada kata salah itu datangnya dari saya pribadi yang berbicara. Allah dan Rasulnya bebas dari kesalahan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak sopan, yang tidak baik, tidak berkenan. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.